Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik yahyuka bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, hari Arafah 9 Zulqa'dah, hari yang sangat mulia, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima 24 jam siang malam petang dan pagi. Nikmat yang paling utama di pagi hari, nikmat berada di masjid. Nikmat yang paling utama sebelum ke masjid, nikmat bertahajud. Nikmat yang paling utama di 9 Zulhijjah, hari Arafah, nikmat puasa sunat yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk itu dibacakan di sini teks hadis riwayat Imam Muslim ya, tentang puasa hari Arafah. An Abi Qatadah qal su'ila Rasulullah sallallahu an shaumi yaumi Arafah. Yang meriwayatkan hadis ini Abi Qatadah, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Qal, baginda menjelaskan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun ini. 2 tahun ya, 2 tahun. Setiap amal saleh itu menghapuskan dosa. Setiap amal saleh menghapuskan dosa. Kita melangkah ke masjid itu menghapuskan dosa. Boleh dilihat ayat surah Nuh, surah Hud. Dalil mengatakan setiap amal saleh menghapuskan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Segala amal yang baik itu melenyapkan amal yang jahat. Halaman Bismillahirrahmanirrahim 234. Cantik nomornya ya. 234. 234. Senang. Halaman 234. Isnain thalatha arba'ah. Ayat 114. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Semua amal baik itu akan melenyapkan amal jahat. Buatlah amal baik banyak-banyak. Melangkah ke masjid, pergi dan pulang menghanyutkan dosa. Solat berjamaah menghanyutkan dosa. Duduk di masjid sejenak seperti ini menghanyutkan dosa dan menambah pahala. Dalam hadis dikatakan, siapa yang berangkat ke rumah Allah di pagi hari dengan tujuan menyampaikan ilmu atau mendengar ilmu, dapat imbalan nilai seperti ibadat haji yang sempurna. Seperti ibadat haji yang sempurna. Bukan saja melenyapkan kejahatan, lagi menambah nilai yang sangat luar biasa. Baiklah, kemarin sorotan kita tentang doa Nabi Ibrahim, ayat 11 surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin, yang sepatutnya kita baca selalu ya. Kita baca selalu, khususnya dengan niat agar dikaruniai, diberi Allah anak yang saleh-salehah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itulah doa yang dibaca Nabi Ibrahim, lalu Allah karuniai Nabi Ismail. Kontan ya, langsung dibayar Allah. Rabbi habli minas salihin. Kita lihat lagi ya, surah As-Saffat. Kemarin sudah disebut surah As-Saffat ini sesudah surah Yasin. Sesudah surah Yasin menyusul surah As-Saffat, halaman 449. Rabbi habli minas salihin. Subhanallah. Rabbi habli minas salihin. Jadi
sangat menarik kalau kita menyimak doa tentang kesalehan atau orang yang saleh di dalam Al-Quran. Untuk ini kita lanjutkan renungan kita bersama doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Yusuf, baginda meminta supaya tergolong orang yang saleh. Di akhir surah Yusuf ya, di akhir surah Yusuf. Kalau tadi surah As-Saffat halaman ayat nomor 100, ini 101, bersambung nomornya. Halaman 247, doa Nabi Yusuf agar dirinya tergolong orang yang saleh. Ini juga sepatutnya kita baca ya. Kita baca apalagi bersama keluarga. Ayat 101 surah Yusuf halaman 247. Doanya terdiri pada kira-kira 3 baris lah ya. 3 baris. Kalau doa Nabi Ibrahim tadi pendek sekali, Rabbi habli minas salihin, setengah baris saja tidak sampai. Ini hampir 3 baris, tapi tak mesti diambil semuanya. Kita ambil yang terkait untuk kita saja. Jadi kita boleh pilih ya. Kalau doa Nabi Yusuf secara lengkap, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin. Yang patutnya kita amalkan, kita ambil fatiras samawati wal ard dari pertengahan ayat. Jadi berarti tidak sampai 2 baris ya, sedikit sekali. Fatiras samawati wal ard. Atau kita ambil Rabbinya di awal ayat, Rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kita lihat konten isi ada di sini. Maksudnya ayat ini ya. Isi ayat ini pertama memuji Ar-Rabb. Rabbi, ya Rabbi. Rabbi itu asalnya ya Rabbi. Ada yang tersirat di sana. Kalau dalam bahasa nahwunya ada yang mahdzuf, ada yang tersirat. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kita memanggil Rabb. Fatiras samawati wal ard. Ini namanya bertawassul nih. Nah, di antara adab doa yang diajar dalam Quran, dalam hadis, bertawassul, memuji Allah dengan kekuatan dan kekuasaan dan keagungan Allah. Sebelum kita menyebutkan hajat, sebelum kita menyebutkan hajat kita sanjung Allah dulu. Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi puji dan sanjung dan tawassul namanya. Ini kita kalau belajar doa karena belajar juga tentang tawassul. Tawassul dibolehkan mengikut yang sudah ditentukan oleh agama ya. Ini Nabi dia bertawassul, Fatiras samawati wal ard. Apa maksud tawassul? Tawassul meminta Allah mengabulkan doa kita, memudahkan doa kita terkabul dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi. Ini keyakinan kita ini. Ini etikad, ini tekad niat kita, akidah kita. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku. Wali maknanya pelindung. Kalau Allah tidak melindunginya, tidak mau dia bangun subuh. Dalam bab ini ulama membagi perlindungan itu kepada 2 ya. Wali, kalau di kita wali itu dipakai untuk wali nikah saja. Kalau di Sumbar, di sana ada wali nagari. Wali itu yang menjaga negeri itu. Nah, di bawah camat itu ya. Sana ada wali yang menjaga negeri itu. Ada kecamatan, ada kenegarian. Wali, anta wali, yang menjaga kita ini Allah. Anta wali.
Macam mana Allah menjaga orang tuh? Paling kurang ada dua. Pertama, penjagaan umum. Yang kedua, penjagaan khusus. Ini dibahaskan oleh ulama. Penjagaan umum, semuanya dijaganya. Semuanya dikasihnya hidup, dikasih nyawa, dikasih akal, dikasih fasilitas untuk hidup, dikasih siang, dikasih malam, dikasih hujan, dikasih panas, dikasih oksigen, dikasih air, dikasih bumi tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, mencari nafkah. Kita boleh berjalan ke utara, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Allah melindungi kita secara umum. Ada lagi wilayah khassah. Perlindungan ini dalam mazhabnya wilayah. Perlindungan namanya wilayah. Kalau kita wilayah itu mana ada daerah, kawasan, jajahan. Kalau dalam Islam tidak. Wilayah itu ada dua. Perlindungan Allah secara umum dan perlindungan secara khusus. Di sini kalau kita membaca doa ini kita mintalah Allah menjaga kita secara khusus. Macam mana Allah menjaga orang itu secara khusus? Mau dia sholat, mau dia sholat berjamaah. Ini penjagaan Allah. Mau dia sembahyang sunat. Makin hebat penjagaan Allah, makin tinggi nilai orang tuh. Mau dia tahajud, mau dia pegang Quran, mau dia berzikir, mau dia berinfak, mau dia berkorban, mau dia berjihad demi agama Allah. Dia mementingkan orang lain sama dengan dirinya. Itu penjagaan yang hebat ya. Anta wali, engkaulah pelindungku ya Allah. Lindungilah aku dengan baik. Itu artinya fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat Allah melindungi kita. Orang yang tak ke masjid itu ya, kalau dia tahu Allah melindunginya di akhirat, dia ke masjid tuh. Yang tak ke masjid itu, yang masih gelap jalannya ke masjid di pagi hari walaupun listrik ada, yang masih gelap perjalanannya ke masjid walaupun siang bolong, masih gelap, nanti kalau udah kembali kepada Allah menyesal dia tuh. Rupanya ke masjid ini penjagaan Allah. Allah ringankan langkahnya ke masjid. Allah buat hatinya tentram di masjid. Kata ulama, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang yang bermasalahnya, berpenyakit hatinya, fi qulubihim marad, banyak penyakit di hatinya, dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Ini dibicarakan ulama ya. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku ya Allah, fid dunya wal akhirah. Kita meminta, ya Allah engkau ringankan langkahku ke masjid ya Allah. Lindungilah aku waktu akan bertarung dengan maut ya Allah. Lindungilah aku waktu aku berada dalam liang lahat ya Allah. Lindungilah aku waktu berbangkit. Lindungilah aku di hari pembalasan kelak, dan masukkanlah aku ke dalam jannahmu ya Allah. Taib. Anta wali, engkaulah pelindungku ya Allah fid dunya al akhirah. Tawaffani musliman. Ini minta husnul khotimah ini. Ini doa minta husnul khotimah. Matikanlah aku nanti tiba saatnya sebagai muslim yang betul. Jangan muslim yang tak betul ya. Tawaffani musliman. Musliman di sini ini bukan muslim yang dalam kepala kita. Ada kepala orang ramai. Muslim ini muslim yang hebat. Karena kalimatnya nakirah li ta'zim. Tawaffani musliman, matikanlah aku kelak bila tiba masanya sebagai muslim yang betul ya Allah, muslim yang hebat ya Allah. Kemudian wa alhiqni bis salihin, aku ingin tergabung dalam kumpulan orang yang saleh sebelum meninggal dan saya sudah meninggal, terus ke hari pembalasan. Jadi berapa isinya? Pertama memuji Allah, kedua bertawassul, ketiga minta dilindungi Allah, anta wali fid dunya akhirah, minta dilindungi dunia akhirat. Keempat minta matinya mati yang baik, husnul khatimah.
Kalau ingin doa husnul khotimah, inilah Pak ya. Inilah doanya. Tidak cukup Allah makhtim lana bi husnul khotimah saja. Ini lebih lengkap lagi. Banyak isinya, banyak tergabung di dalamnya. Kemudian minta agar kita tergabung dalam golongan orang yang saleh. Wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Sama dengan doa Nabi Ibrahim kemarin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kalau kita doa untuk berjemaah, tadi doa sendiri ya. Nabi Yusuf doa untuk dirinya. Rabbi Fatiras samawati wal ard. Kalau kita doa untuk jemaah, bisa saja kita sebut Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Sedikit perubahan saja ya, karena pada dasarnya doa Nabi Yusuf ini untuk dirinya. Kita boleh sesuaikan dengan kondisi kita. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Inilah ya. Nanti ada lagi doa lain, cukup dua saja dulu. Kemarin doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ayat 100. Ini doa Nabi Yusuf ayat 101. Nah, nomornya bersambung ya. Tidak lupa tuh insyaallah. 100 101. 100 doa Nabi Ibrahim surah As-Saffat, 101 doa Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Yusuf ya, dari awal, dari kecil dia dibuang ke dalam perigi, dia di penjara, dia sebelum di penjara dia difitnah, tapi Allah lindungi dia. Akhirnya dia dikasih kedudukan pangkat yang sangat mulia sekali, sehingga dia akhirnya memuji Allah dalam akhir doanya. Inilah kesimpulan sejarah hidup Nabi Yusuf, memuji Allah dan berdoa kepada Allah agar termasuk orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang saleh. Untuk penutup kita bacakan doa ini dan kita aminkan bersama. Mudah-mudahan doa kita waktu kita berdoa sendirian telah dikenal malaikat. Ini Bapak ini pernah berdoa saya berjamaah di masjid setelah salat subuh katanya nanti. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina alhiqna bis salihin. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina alhiqna bis salihin. Allahumma fatiras samawati wal ard, أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. الحمد لله العالمين. جزاكم الله خيرا. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.